masyarakat turun ke jalan dan mereka berharap bahwa apa yang disuarakan ini bisa diteruskan oleh DPR. Sebelum pemilu dimulai sampai dengan pemilu dimulai, wacana kecurangan segala macam itu sudah dimulai. Kenapa Bang menolak hak angket? Ya, karena menurut kami hak angket itu adalah gerakan-gerakan politik yang tujuannya pada akhirnya adalah ingin memakzulkan presiden. Bang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Masalahnya saya nggak percaya mereka berani. Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu yang digelar masa Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi di depan kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Jumat petang ricuh. Massa bahkan terlibat saling dorong dengan petugas hingga mengakibatkan sejumlah pendemo jatuh terinjak-injak. Beruntung pendemo nahas tersebut berhasil dievakuasi sejumlah rekannya sebelum terkapar tak berdaya. Sebelum terlibat kericuhan, massa bahkan sempat memanjat beton barikade guna menerobos masuk ke dalam gedung KPU. Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap biang provokasi diamankan petugas. Dalam aksinya, massa yang tergabung Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi meminta Ketua KPU Hasyim Asyari segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus menyelenggarakan pemilu 2024. Massa juga meminta agar pemilu ulang segera digelar dan tanpa dibumbui kecurangan. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat juga berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa yang datang dari berbagai wilayah ini menuntut sejumlah hal. Di antaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personil gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, aksi unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Saya, Abraham Silaban, saat ini berada di depan gedung DPR RI. Dengan berjalan kaki, saya menemui massa aksi yang telah datang sedari siang. Dan seperti kita ketahui bersama, massa yang datang terbagi dua. Ada yang mendukung hak angket, ada pula yang menolak hak angket. Sebenarnya apa yang ingin mereka sampaikan? Sehingga rela berdesakan di bawah terik matahari menyuarakan kegelisahannya. Aksi unjuk rasa tidak hanya bermuara di KPU maupun Bawaslu. Tapi kalau kita lihat di belakang kita, aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung DPR. Mereka hadir untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan angket atas dugaan kecurangan pemilu. Berbagai elemen masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan dan mereka berharap bahwa apa yang disuarakan ini bisa diteruskan oleh DPR untuk kemudian bisa secara serius menggolkan hak angket, menyelidiki dugaan kecurangan terhadap pemilu. Di belakang saya Anda bisa lihat kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu berkumpul untuk memberikan aspirasi mereka. Kita akan coba
Ya. Sudah bersama dengan sebentar dengan Bapak siapa namanya Pak? Diki. Pak Diki. Ya. Dari mana ini Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Dari kelompok masyarakat apa Pak? Nama kita lembaganya Barkin, Barisan Kebangkitan Nasional. Barisan Kebangkitan Nasional. Oke. Pak, datang jauh-jauh dari Bandung ke sini. Ya. Apa yang disuarakan? Ya. Jadi kami selalu setiap ada panggilan terkait dengan adanya ketimpangan, kecurangan maupun gejolak sosial aja, kami selalu hadir. Intinya yang sekarang ini adalah bahwa sebagaimana diketahui sebelum pemilu dimulai sampai dengan pemilu dimulai, wacana kecurangan segala macam itu sudah dimulai. Dan kita merasakan sekali bahkan telah terjadi perusakan sistem demokrasi lebih parah dari zaman sebelum Soeharto. Dalam satu malam itu tatanan demokrasi yang sudah terbentuk itu hancur lebur, tidak ada. Hanya satu malam saja. Hanya satu malam. Kemudian dampak daripada bansos seperti yang tidak bukan pada tempatnya, itu pun juga sangat merusak ya. Oke. Bahkan yang lebih parah lagi gitu ya. Setelah bansos dibagikan kemudian terjadi pelonjakan harga beras. Bukan pelonjakan, malah ganti harga itu. Pak, soal dugaan kecurangan pemilu yang Anda sampaikan di depan gedung DPR harapannya bisa dibawa ke angket. Apakah punya dokumen-dokumen atau bukti-bukti barangkali yang ditemukan oleh Bapak dan juga kelompok Bapak ini untuk dibawa ke DPR? Ya, alhamdulillah kami terdaftar di dalam Timnas Amin dan kita juga berkolaborasi dengan Kokeptan terkait dengan saksi untuk menampung kecurangan-kecurangan, dan setiap kami di lapangan mendapatkan hal itu kita laporkan kepada yang bersangkutan. Seberapa banyak Pak? Yang kami laporkan itu kurang lebih ada sekitar 750-an. Oke. Dan itu masif di beberapa kota kabupaten di Jawa Barat. Oke, ini kecurangan yang dirasa merugikan kubu 01. Iya, Pak Anies Mohaimin. Ya, betul. Bahkan kami juga menemukan untuk kubu 03 gitu. Jadi kami alhamdulillah tidak semata-mata, walaupun kami memang ada di, kami tidak menyebut sebagai relawan, kami menyebut diri kami gerilyawan. Oke. Gerilyawan untuk pemenangan Anies Baswedan gitu ya di situ. Tapi manakala kami menemukan kecurangan dengan 03 tetap kita tampung. Oke. Kita tampung. Pak, kenapa nggak berurusan ke Bawaslu saja diarahkannya? Karena kan sebagai pengawas pemilu kan ada tempatnya di sana. Ya, seharusnya memang demikian. Awal mula kita juga mencoba untuk ke sana dan kita juga mengikuti arahan dari Timnas gitu ya terkait dengan pelaporan ke Bawaslu. Tapi ternyata mohon maaf gitu ya, kalau kami menyamakan melalui 11-12 gitu. 11-12 maksudnya apa Pak? 11 sama-sama aja. Mereka udah atur semua ini semua. Semua dibentengi semua mereka. Nah, satu-satunya harapan kami manakala dari pihak 03 mewacanakan terkait dengan hak angket, itu kami sangat dukung sekali. Kami berharap bahwa dari 01 dan 03 terutamanya gitu ya, karena memang ini domainnya suara terbanyak itu ada di pihak kita, kalau kita bergabung itu tetap menyuarakan dan menggulirkan hak angket ini. Nah, kalau tadi Bapak udah sebut suaranya digabung dan lain sebagainya, ada anggapan juga sebetulnya publik juga bisa baca bahwa kalau ditambahkan suara dari 01 dan 03 tetap saja tidak bisa menyamai dan jauh marginnya dengan kubu 02. Jadi dugaan-dugaan kecurangan itu dianggap masif, tapi pada prakteknya itu juga nggak berpengaruh besar pada perolehan suara 02 ataupun pemilu. Bagaimana Bapak menjawabnya? Kalau saya bilang mengatakan begini, bahwa apapun namanya itu memang ini secara kecurangan terjadi, hak angket ini tetap harus kita gulirkan, kita wacanakan sampai dengan ada pernyataan dari hak angket itu mendiskualifikasi 02. Bagaimana juga Bapak menepis anggapan bahwa disebutkan aksi demonstrasi seperti ini adalah aksi kekecewaan karena paslon yang Bapak dukung dalam hasil hitung cepat maupun hitung nyata KPU yang sudah masuk lebih dari 70%, itu tertinggal jauh di kubu Prabowo Gibran. Betul. Bagaimana Bapak menjawabnya? Nah, kalau bagi kami ini bukan masalah kami tidak menerima atau kecewa atau tidak kecewa, tapi tegakkan keadilan, kebenaran dan kejujuran yang sebenarnya. Kami bukan masalah kalah menang tidak gitulah ya. Kalau memang menitah kudarullahnya kita menang ya alhamdulillah. Kalaupun tidak tempuh dengan cara yang fair. Bapak masih percaya nggak sama KPU, Bawaslu maupun MK yang nanti menjadi tempat
bagaimana persengketaan pemilu itu diselesaikan? Saya secara ini naif ya, susah untuk bisa percaya kepada kami. Harapan kami satu-satunya cuma dari yang kami harapkan sekali itu adalah dari hak angket ini. Dan juga kelompok Bapak di sini, apa yang ingin disuarakan kepada mereka? Ya, satu hal, bahwa Anda sudah kami pilih baik langsung ataupun tidak langsung ya, bahwa Anda menjadi wakil kami di gedung rakyat ini gitu ya. Tolong terima suarakan dari kami ini, dan kalian pun sudah merasakan gitu ya, bahwa telah terjadi kecurangan, kelicikan yang dilakukan oleh mereka. Jadi satu-satunya untuk melawan semua ini itu tidak lain hanya hak angket, dan kami mempercayakan 100% terkait dengan perjuangan tersebut itu kepada anggota dewan yang ada di Senayan ini. Jadi kami harapkan sekali suara kami, bahkan juga sebetulnya wacana ini keluar dari mereka, kami hanya mendorong dari belakang. Gitu. Artinya jangan sampai di kemudian hari bahwa wacana ini akhirnya keluar lagi gitu. Oke. Nggak diterima. Terima kasih, Pak. Hari semakin sore, awan mendung pun telah menyelimuti langit ibu kota. Lantas bagaimana masa yang mendukung hak angket berseru menyuarakan dukungannya? Saya akan menemui mereka sesaat lagi. Jadi kami melihat adanya gerakan-gerakan yang ada ingin melakukan hak angket, tujuannya adalah ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo. Seperti yang sudah saya janjikan di segmen sebelumnya, saya akan menemui perwakilan massa aksi yang menolak hak angket. Para massa aksi ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, dan ormas. Untuk kesekian kalinya, saya menemui sang orator di atas mobil komando. Saya bersama-sama di atas mobil komando bersama dengan Bang Jack yang jadi koordinator pendemo yang menolak hak angket ya, Bang ya. Kenapa Bang menolak hak angket? Ya, karena menurut kami hak angket itu adalah gerakan-gerakan politik yang tujuannya pada akhirnya adalah ingin memakzulkan Presiden. Kalau hak angket tujuannya hanya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, sudah ada wadahnya melalui Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi kami melihat adanya gerakan-gerakan yang ada ingin melakukan hak angket, tujuannya adalah ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo. Abang, apa jawaban Abang yang mengatakan bahwa ini semua katanya pemilu yang mengandung kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Bawaslu, KPU, termasuk MK dianggap tidak independen untuk mengurus itu semua, bahkan tidak profesional, sehingga dibawalah ke DPR. Abang tanggapannya seperti apa? Ya, kalau menurut kami Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang sudah ada undang-undangnya. Jadi silakan siapapun yang merasa ada kecurangan ataupun merasa tidak puas dengan hasil pemilu 2024, silakan mengajukan permohonan terkait dengan sengketa pemilu ataupun kecurangan kepada lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi bukan berarti dengan melakukan aksi-aksi yang memprovokasi, mempropaganda, hingga melakukan people power. Itu yang sangat tidak kami inginkan dari gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia. Abang menduga ada arah ke people power dalam upaya angket ini? Ya, karena kami menduga bahwa hak angket ini kan tujuannya adalah pemakzulan Presiden. Jadi dari tadi kami di sini juga, dari beberapa kawan kami di sebelah juga memang narasinya ke arah sana. Sampai ada narasi-narasi ingin memakzulkan Presiden Jokowi, bahkan mengundurkan Presiden Jokowi. Nah, ini yang tidak kami inginkan terjadi. Bahwa
sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7 sudah disebutkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun. Karena itu kami ingin mengawal kepemimpinan presiden di bawah Presiden Joko Widodo untuk sampai masa akhir jabatannya, bukan dengan cara-cara yang inkonstitusional seperti ini. Bang, kalau disebutkan bahwa gerakan yang Anda lakukan bersama dengan gerakan lainnya ini dimobilisasi oleh paslon yang diuntungkan dengan perolehan hasil hitung cepat ataupun hitung nyata. Bagaimana Abang menjawabnya? Ya, kami tegaskan di sini bahwa kami gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia, kami tidak berafiliasi dengan partai politik maupun paslon 1, 2, dan 3. Kami sudah sampaikan di orasi-orasi kami bahwa kami hadir di sini murni adalah gerakan hati nurani kami untuk menjaga NKRI. Jadi ini tidak dibayar, Bang? Tidak dibayar. Kami di sini adalah murni ingin menjaga Jakarta yang juga menjadi barometer Indonesia untuk damai setelah pemilu. Jadi bahwa gerakan kami ini bukan hari ini aja, Pak. Jadi gerakan kami juga sudah diinisiasi sebelum pemilu 14 Februari 2024. Jadi gerakan ini sudah kami lakukan berkali-kali gitu. Jadi kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk cerdas dalam berpolitik, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu politik. Itu, Pak. Bang, terakhir ya, artinya aksi ini akan terus dilakukan sampai pada akhirnya KPU mengumumkan atau seperti apa? Ya, kami akan melakukan aksi damai. Aksi damai tujuannya adalah tadi untuk menciptakan kondisi masyarakat, mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Karena masyarakat itu harus cerdas berpolitik. Sudah ada salurannya terkait dengan sengketa pemilu, kecurangan pemilu, sudah ada salurannya. Silakan disalurkan ke lembaga negara yang sudah ditentukan oleh negara. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Oke. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count. Kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS, juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini, parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi. Maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Menanggapi hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, politisi Partai Gelora Fahri Hamzah justru pesimis bahwa hak angket benar-benar akan digulirkan. Saya akan berbincang bersama dengan seorang politik senior, aktivis 98, yang kita tahu siapalah orangnya. Bang Fahri Hamzah. Sehat Bang Fahri? Ya, alhamdulillah. Bang Fahri, hari-hari ini kita lihat pergerakan ada di mana-mana, Bang Fahri. Bang Fahri pasti sebagai orang yang lahir dari pergerakan, seorang politikus senior, Abang juga menilai bahwa tentu saja ini semua berasal dari keresahan publik, keresahan masyarakat terkait dengan kontestasi Pilpres maupun Pileg 2024. Bang Fahri melihat demonstrasi di mana-mana hari ini itu kenapa bisa demikian? Pertama-tama ya itu sangat wajar ya, artinya dalam setiap pertandingan tuh pasti ada, cuman 2 kan, ada yang kalah dan ada yang menang, gitu. Dan biasanya yang kalah protes, itu nggak usah di pemilu ya, di permainan sepak bola aja itu ada yang begitu itu, jadi itu biasa sekali. Tapi memang situasi ini harus dibaca dalam kerangka keinginan semua pihak untuk memperbaiki pemilu kita dari waktu ke waktu.
Dan saya kira itu juga niat baik dan tidak ada salahnya. Hanya jangan berlebihan menganggap bahwa seolah-olah semua ini salah, semua ini curang, nggak ada yang benar. Seolah-olah ada satu tangan yang bisa mengatur semuanya sehingga kecurangan itu terjadi secara masif, terstruktur, sistematis dan sebagainya. Itu saya kira dari dulu komplain itu ada, tapi nggak pernah ada buktinya. Saya mohon maaf aja, ini saya katakan sebagai semacam kekecewaan orang kalah yang itu biasa. Tapi mengatakan bahwa sistem ini ambruk, menurut saya itu problematik. Gitu.